Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar materi tentang persamaan garis lurus di kelas 10 ya. Nah, materi ini sebenarnya udah pernah dipelajarin dulu dasarnya pas SMP. Tapi di kelas 10 ini akan lebih ditingkatkan, akan lebih dalam lagi untuk belajar persamaan garis lurusnya ya. Oke, pertama-tama di persamaan garis lurus, apa sih maksudnya persamaan garis lurus? Jadi persamaan garis lurus adalah persamaan yang menggambarkan sebuah garis lurus. Jadi kalau ada grafik garis lurus, dia akan diubah menjadi persamaan. Gunanya apa sih? Gunanya untuk mempermudah kita sebagai pengguna untuk menghitung nanti. Bisa mencari titiknya, bisa mencari kemiringannya, dan sebagainya. Kayak gitu. Oke. Nah, materi pertama itu kita mencari gradiennya ya. Yang A, kita mencari gradien. Seingat gradien itu apa? Oke, gradien itu adalah kemiringan dari garis lurusnya. Jadi kalau garis lurus kan dia nggak cuma lurus ya, sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y, tapi dia ada kemiringan. Nah, itu maksudnya adalah gradien. Oke, untuk yang pertama, mencari gradien jika diketahui dua titik yang dilalui oleh garis lurus tersebut ya. Kita diminta untuk mencari gradiennya. Titiknya itu adalah X1 dan Y1, lalu titik keduanya X2 dan Y2. Nah, kayak gitu. Rumusnya apa, Kak? Rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, gitu. Jadi M-nya adalah gradiennya. Gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sekarang kita coba ke contohnya ya. Example. Contoh, kakak punya titik ya. Titik 4,0 dan titik 3,1. Nah, ini ada dua titik nih. Sekarang kita diminta untuk mencari gradiennya jika dua titik ini dilalui oleh satu garis lurus. Pertama-tama kita identifikasi dulu. Ini kita anggap sebagai X1, ini kita anggap sebagai Y1, lalu ini X2 dan ini Y2. Kalau udah, tinggal kita masukin ke rumus ini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama dengan Y2-nya itu 1, berarti 1 dikurang Y1-nya adalah 0, dibagi X2-nya itu 3, X1-nya itu 4. Maka jawabannya adalah 1 per minus 1. Berarti M-nya sama dengan minus 1. Oke, seperti itu ya. Jadi kita dapat gradiennya dari dua titik ini adalah M-nya min 1. Nah, itu kan cara yang pertama, jika diketahui dua titik. Nah, yang kedua, jika diketahui persamaan. Persamaannya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Jika ada persamaan seperti ini, caranya gimana? Rumusnya adalah A minus A per B ya. M sama dengan minus A per B. Oke, di mana A adalah koefisien X, B-nya adalah koefisien Y. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh ya. Example. Contoh ada persamaan 5Y min 4X tambah 3 sama dengan 0. Berapakah M-nya? Maka kita tinggal masukkan pakai rumus ini ya. M sama dengan minus A per B. Maka sama dengan A-nya ini ya, yang di X ya. A-nya adalah min 4. Berarti minus min 4 per B-nya itu yang di koefisien Y.
per 5. Maka sama dengan 4 per 5. Sehingga M-nya adalah 4 per 5. Oke, gampang ya. Itu contoh yang kedua. Jika diketahui persamaan AX plus B plus C sama dengan 0. Ini berubah-berubah ya. Contohnya gimana? Kalau misalkan nanti persamaannya nggak kayak gini. Misalkan X-nya di sebelah sana, Y-nya sebelah sini. Kayak gitu. Nah, itu tetap caranya seperti itu. Oke? Sip. Sekarang, yang kedua. Atau yang B. Itu kita menentukan persamaan garisnya. Kalau tadi kan kita menentukan kemiringannya. Sekarang menentukan persamaan garisnya. Oke, poin pertama itu jika diketahui garis tersebut melalui dua titik sembarang yang dilewati oleh garis tersebut ya. Maka rumusnya adalah, masih ingat? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini dikotakin rumusnya. Nah, contohnya gimana, Kak? Contohnya, jika ada sebuah titik ya, titik yang dilalui misalkan di sini min 2,0 dan titik 0,1 misalnya. Nah, kita punya dua titik. Gimana Kak cara menentukan persamaan garisnya? Pakai rumus ini, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Berarti Y min. Nah, ini sebagai X1, ini sebagai X2, Y2, Y1 ya, Y1. Ini sebagai X2 dan ini sebagai Y2. Berarti Y min Y1, maka Y min 0 per Y2 min Y1. 1 kurang 0 sama dengan X min X1. X1-nya min 2. Dibagi X2-nya 0 dikurang X1-nya minus 2. Maka Y sama dengan X plus 2 dibagi 2 ya. Atau kalau kita mau ubah menjadi, kita kali 2 semua, 2Y sama dengan X plus 2. Ini udah bener ya, kayak gini juga sebenarnya. Gitu. Jadi ini adalah persamaan garis lurus jika diketahui dia melalui dua titik. Oke, gampang ya. Seperti itu. Nah, sekarang jika garis tersebut diketahui melalui satu titik dengan gradien M. Nah, begitu. Jadi dia melalui satu titik, tapi kita diketahui juga berapa kemiringan dari garis tersebut. Nah, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini rumusnya ya. Contoh, jika tentukan persamaan yang melalui titik 4,2 dan bergradien atau M-nya sama dengan minus 2. Nah, kita tinggal hitung. Berarti pakai rumus ini ya. Ini sebagai X1-nya, ini sebagai Y1-nya.
Nah, ini adalah M-nya min 2. Tinggal kita masukin. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y dikurang. Y1-nya adalah 2. Dikurang 2 sama dengan M-nya pakai minus 2 dikali X min X1. X1-nya 4. Nah, seperti itu ya. Jadinya Y min 2 sama dengan, kita masukkan min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali min 4 plus 8. Maka Y sama dengan min 2X plus 8. Min 2-nya pindah ke kanan, jadi positif 2. Terakhir, Y sama dengan min 2X plus 10. Ini ya. Jawabannya adalah ini. Oke, seperti itu jika diketahui melalui satu titik dan gradien M. Itu ya. Oke, sekarang kita membahas poin C. Ini hubungan antar garis. Di hubungan antar garis itu dia bisa sejajar dan tegak lurus ya. Sekarang bahas yang sejajar dulu. Kalau yang sejajar, maka dia garisnya kalau digambar bisa begini nih, sejajar. Ini garis 1, ini garis 2. Dia sejajar. Syaratnya adalah M1-nya harus sama dengan M2. Nah, gitu ya. M1-nya harus sama dengan M2. Contoh soalnya. Contoh soalnya ya. Misal diketahui, tentukan persamaan garis lurus atau tentukan ya persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis, misal sejajar dengan garis Y sama dengan min 3X plus 6 misalnya ini ya. Dan melalui titik 1,3 gitu. Jadi tentukan persamaan garis lurus yang dia sejajar dengan garis ini, tapi dia melalui titik 1,3. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu berapa sih gradien yang pertamanya ya. Nah, ini. Kalau kita mencari gradien, berarti rumusnya apa tadi? Min A per B ya. Min A per B. Di mana ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Berarti sama dengan minus min 3 per 1 sama dengan 3 ya. Maka gradiennya adalah 3. Gitu. Sekarang kita hitung di sini ya. Kita hitung persamaan garis lurusnya. Kan ini diketahui satu titik ya. Dan juga gradien. Maka pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y dikurang Y1, Y1-nya 3. Sama dengan M-nya 3 kali X min X1-nya 1. Maka Y min 3 sama dengan 3X min 3. Sehingga Y sama dengan 3X plus 0 ya. Nah, begini. Atau Y sama dengan 3X. Itu ya. Nah, oke, itu kalau sejajar ya. Kita hapus dulu. Sekarang masih hubungan antar garis. Tapi dia yang tegak lurus. Nah, kalau yang tegak lurus itu M1 dikali M2-nya harus sama dengan minus 1.
Nah, begini ya. Contohnya gimana, Kak? Contoh kayak tadi soalnya. Misalkan diketahui persamaan tadi Y sama dengan min 3X plus 6. Tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan Y sama dengan min 3X plus 6 dan melalui titik misalkan 1,3 kayak tadi ya. Berarti kita harus mencari dulu. Tadi kan ini ketemunya M1-nya 3 ya. Kalau M1-nya 3, maka M2-nya adalah tinggal kita kasih minus. Terus di sini kita balik. Tadinya kan 3. Jadinya 1/3. Nah, maka M2-nya adalah minus 1/3. Nah, berarti kita mau hitung persamaan garis baru dengan M2-nya yang udah berbeda, yang udah tegak lurus, minus 1/3. Maka pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min Y1-nya adalah 3. Sama dengan M-nya ganti M2 ya. Jadi min 1/3 kali X min 1. Nah, kalau begini supaya mudah, karena ada pecahannya, pecahan ini kita kalikan semua ke semua ruas. Berarti penyebutnya 3, maka dikali 3 semua. Jadi 3Y min 9 sama dengan, ini habis ya. Jadi sisa min X plus 1. Maka 3Y sama dengan min X plus 1 min plus 1 plus 9 berarti plus 10. Sehingga Y-nya sama dengan min X plus 10 dibagi 3 semua. Nah, ini adalah persamaan garis yang baru yang tegak lurus dengan ini. Oke, gampang ya. Nah, nanti kalau contoh-contoh soal latihan lagi, kakak akan bahas di video selanjutnya. Thank you.